of Aulhor. Raka berdiri dan memperhatikan apa yang dilakukan Kinar dengan Azian. Dia merasa ada yang aneh dengan tingkah keduanya semenjak penyelamatan itu. Dia merasa Kinar dan Azian bersikap tidak seperti pasangan adik kakak pada umumnya. Mereka terlalu dekat. Raka memperhatikan mereka lekat, hingga Kinar menyadari kehadiran Raka. Saat dia menoleh tepat ke arah di mana Raka berdiri. Raka. Dia menghentikan aktivitasnya dan menyapa Raka. Raka tersenyum canggung, menghampirinya dengan seulas senyuman yang ia paksakan. Azian pun tersenyum ke arah Raka. "Hei, kamu sejak kapan di sini?" tanyanya basa-basi. Baru saja, terpaksa Raka berbohong. Masa mau bilang dari tadi, dan sengaja diam untuk memperhatikan mereka yang tampak mesra. "Aku mandi dulu ya, enggak enak ini." Lalu Kinar melesat, meninggalkan tempat itu. Begitupun Azian dengan alasan yang sama, dia meminta Raka menunggu di dalam. Raka menunggu sambil nonton televisi di ruangan santai, ditemani kedua orang tua Kinar. Karena memang kebetulan hari ini adalah hari Minggu, dan semua sedang libur. Sebenarnya, Raka biasanya pergi ke kafe atau coffee shop miliknya. Hari Minggu adalah hari yang sibuk, karena biasanya banyak pengunjung di akhir pekan. "Raka, bagaimana? Kapan kamu akan melamar Kinar?" tanya ibu Kinar dengan antusias. Orang tua Kinar dan orang tua Raka memang sudah membicarakan tentang Kinar dan Raka. Mereka berniat menjodohkannya. Lagi pula Kinar dan Raka terlihat sangat cocok dan mereka juga sepertinya saling menyukai. Itu adalah pandangan orang tua kedua belah pihak. Raka tersenyum malu-malu. "Kamu suka Yan sama Kinar?" todong ayah. Raka terbatuk-batuk, saking malunya. Pipinya memerah. "Iya," jawabnya tegas dan lantang yang membuat kedua orang tua Kinar tertawa, melihat ketegangan di muka Raka. Tanpa mereka sadari seseorang tidak sengaja mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia adalah Azian, tadi selesai mandi dan berpakaian lengkap, pria itu hendak menemui Raka. Tapi, tanpa sengaja dia mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua orang tua angkatnya itu dengan Raka. Azian tak jadi masuk ke ruang santai. Dia memilih kembali ke dalam kamar, dan duduk di balkon kamarnya dengan mata yang menatap langit yang tampak cerah. "Sesulit inikah mendapatkan kamu Kinar?" Azian mendesah diiringi helaan napas pelan. Kedua orang tuanya tampak begitu antusias dan menyukai Raka. Azian hanya bisa mengembuskan napas gusar beberapa kali. "Kak," tiba-tiba saja, Kinar memeluknya dari belakang. Membuat Azian terkejut, karena dia sedang melamun. "Kinar, ngagetin aja," kekeh Azian. Dia menggenggam tangan Kinar yang ada di perutnya. "Ngelamunin apa sih?" tanya Kinar heran. Azian diam untuk sesaat, sebelum akhirnya menjawab. "Bagaimana menurutmu Raka?" tanyanya. Kinar tersenyum, melepaskan genggaman tangannya kepada Azian. Lalu Kinar menarik tangan Azian untuk duduk di atas kursi yang ada di balkon kamar Azian. Mereka duduk miring, hingga saling berhadapan. Kinar mulai memberikan jawabannya. "Raka itu baik, cerdas, pemberani, dan selalu menjagaku dari dulu. Sama sepertimu, Raka dan ayah adalah pria terhebat yang pernah aku kenal dan miliki di dunia ini," jawab Kinar dengan bibir tersenyum dan mata berbinar. Azian mendengarkan dengan antusias. "Kenapa bertanya seperti itu?" tanya Kinar yang tidak peka dengan maksud dari pertanyaan Azian. "Kinar, apa benar kamu mencintaiku?" tanya Azian serius. Mata mereka bertemu. "Iya, aku yakin," jawab Kinar. Azian tersenyum. "Bisa saja itu rasa kagummu kepadaku sebagai kakakmu, karena itu hubungan kita selama ini," dengan lembut Azian berkata. Kinar diam, coba mencerna perkataan Azian. "Apa ini semua karena ayah dan ibu?" tanya Kinar dengan sorot mata sendu.
Kinar pernah mendengar perkataan ibunya yang mengatakan Azian tidak boleh memiliki perasaan lebih untuk dirinya, sehingga dia yakin keraguan Azian alasannya adalah hal itu. Azian tersenyum. Tidak seperti itu, Kinar, ujarnya. Kinar, Azian, kalian sedang apa di sana? Terdengar suara ibu Kinar berkata dari ambang pintu menuju balkon kamar Azian. Kinar dan Azian sontak bangkit dari duduk mereka dan membalikkan badan ke arah ibunya. Ibu mengembuskan napas gusar. Kinar menghampiri ibunya. Ibu ingin bicara dengan kalian berdua, ujarnya. Mereka pun duduk di atas sofa yang ada di dalam kamar Azian. Katakan yang sebenarnya. Tatapan ibu silih berganti ke arah Kinar dan Azian secara bergantian. Kami saling mencintai, Bu, dengan yakin Azian berkata. Dia menatap ibu dengan lekat penuh permintaan maaf. Karena tidak bisa melakukan apa yang ibu harapkan, untuk membuang perasaannya kepada wanita yang merupakan adik angkatnya itu. Zian, ibu mengembuskan napas gelisah, menatap mereka bergantian. Aku tahu ini semua bukan dari kakak. Tapi aku mendengar sendiri saat ibu dan kakak berbicara, timpal Kinar yang melihat ibunya tampak menyalahkan Azian. Kalian harus tahu ini, ujar ibu. Azian dan Kinar menatap ibu dengan serius. Ibu dan ayah sudah berjanji, bahkan kami sudah merencanakan pernikahan kamu dengan Raka, Kinar. Perkataan ibu sungguh membuat Kinar dan Azian terkejut. Bu, Kinar berdiri. Namun Azian segera menggenggam tangan Kinar dan memintanya untuk duduk kembali. Ibu yakin, perasaanmu kepada Azian hanyalah sebatas rasa kagummu saja, ujar ibu dengan nada sedih. Air mata tampak menggenang di pelupuk matanya. Membuat Kinar merasa bersalah, karena telah bicara dengan nada tinggi. Kenapa ibu tidak bertanya dulu kepadaku? Kinar bertanya dengan suara tercekat di leher, dan bibir bergetar. Kami yakin dengan Raka. Dia selalu ada di sisimu dalam setiap situasi. Kamu sudah sangat mengenalnya, jawab ibu. Apa ibu tidak takut akan terjadi hal yang sama? Hasbi adalah pilihan ayah dan ibu, nyatanya dia. Azian tak melanjutkan perkataannya. Raka dan Hasbi tak sama Zian. Nada bicara ibu naik 1 oktav. Apa bedanya? Keduanya sama-sama ibu kenal, dan keduanya selalu tampak baik di mata kalian semua, tutur Azian. Meski kesal, tapi dia masih berkata dengan nada lembut. Raka tak sama dengan Hasbi. Jangan samakan mereka. Ibu dan Azian menatap Kinar, yang dengan tegas serta penuh penekanan mengatakan hal itu. Raka baik, sangat baik. Aku enggak suka kakak menyamakan dia dengan Hasbi. Lanjut Kinar. Lalu, Kinar keluar dari kamar Azian dengan kesal. Lihat itu, Kinar hanya tidak tahu dengan perasaannya sendiri. Ibu yakin, dia menyukai Raka lebih dari teman. Dan kamu, hanya tetap kakak untuknya. Sadarlah Azian, kamu akan selalu menjadi kakak untuk Kinar. Setelah kepergian Kinar, ibu berusaha menjelaskan kepada Azian. Itu tidak benar, Bu. Bahkan, dia yang lebih dulu mengatakan cintanya kepadaku, ujar Azian dengan lirih. Ibu berdiri, beralih duduk di samping anak sulungnya itu. Ya, dia sangat menyayangi Azian, meski hanya anak angkatnya saja. Mengusap kepala Azian dengan lembut dan penuh sayang. Ibu menyayangi kalian sama, ibu tak mau hubungan adik kakak di antara kalian berubah menjadi suami istri. Ibu takut, saat hubungan kalian tidak baik-baik saja, dan hal itu bisa mempengaruhi hubungan keluarga kita. Ibu berusaha menjelaskan. Azian diam. Ibu sudah menjodohkan Kinar dengan Raka, terimalah Zian. Setelah berkata, ibu pun pergi. Azian tak bergeming dari tempatnya duduk. Dia menundukkan kepalanya dalam dengan pikiran berkecamuk. Sepertinya aku harus pergi dari kota ini untuk yang kedua kalinya, desahnya. Baiklah, semua untuk kebaikan Kinar, gumamnya. Dia kemudian menyandarkan punggung ke sandaran sofa dan memejamkan mata. Every day, late at night, not okay. All I want